pagi. Senang sekali ada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian ya di Koram Deo hari ini. Sekali lagi selamat bulan Juni ya. Kita udah lewatin 5 bulan di tahun ini ya. Nah, hari ini saya akan sharing firman Tuhan. Saya kasih judul, sekarang kamu dapat melihat aku. Now you see me, atau now you can see me ya. Saya ambil dari Markus 6. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ayat firman Tuhan hari ini bercerita tentang Yesus yang berjalan di atas air. Kemudian murid-muridnya melihat. Nah, Bapak Ibu, saya sebelum melanjutkan, saya ingin setiap kita, ya, tanpa harus membuka mic, kita akan membaca 3 perikop dulu, ya, karena kisah Yesus berjalan di atas air itu dituliskan di 3 kitab, di Matius, Markus, dan Yohanes. Ya, pertama kita akan lihat dulu di Matius 14, ya, ayat yang ke-22 sampai 33. Ya, Bapak Ibu nggak usah buka mic, saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Oke, Bapak Ibu, ini angle Yesus berjalan di atas air dari Matius 14 ya. Coba Bapak Ibu perhatikan. Kira-kira pusat dari cerita ini siapa? Oke, sudah ya. Yang kedua, Markus 6. Konteks yang sama, tapi berbeda sudut pandangnya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Oke, Bapak Ibu perhatikan lagi ayat 45 sampai 52. Oke, sekarang bagian yang terakhir, Yohanes 6. Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu, dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya,
Mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Tapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Nah, Bapak Ibu, 3 Injil untuk topik yang sama, tapi berbeda sudut pandang, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di Matius, pusat ceritanya adalah kepada Petrus. Kenapa begitu? Karena di Markus dan di Yohanes tidak pernah membahas tentang Petrus yang berjalan di atas air. Oke. Jadi di Matius lebih banyak ditekankan kepada sisi Petrus sebagai sosok yang orang kurang percaya. Di Markus berbeda. Di Markus, angle-nya atau cara melihatnya lebih banyak kepada mengapa Yesus berjalan di atas air. Kemudian di Yohanes pasal yang ke-6, ini bukan cuma sekedar cerita tentang Kristusnya yang menunjukkan atau yang terlihat oleh murid-muridnya. Tetapi di sini punya keunikan tersendiri. Keunikan tersendiri dalam Yohanes 6 adalah bahwa ternyata di tengah badai yang dihadapi oleh murid-muridnya, ternyata Tuhan menyisipkan sebuah tujuan yang baik. Jadi kalau Yohanes 6 bicara tentang akhir dari badai, di dalam Markus berbicara tentang mengapa atau sebelum ya, terjadinya badai tersebut. Dan di Matius itu berbicara tentang pada waktu terjadinya badai, apa yang dilakukan oleh Petrus. Ya. Nah, mari kita lihat satu persatu, Bapak Ibu. Hari ini saya ingin membahas soal bagaimana kita bisa melihat Kristus di tengah-tengah badai, di tengah-tengah ketakutan kita. Saya menemukan sebuah kalimat yang cukup baik, ya, berbunyi begini: jika ketakutanmu selalu menentukan langkahmu, maka secara perlahan hidupmu sedang dipimpin oleh sesuatu yang pasti bukan Tuhan. Kenapa begini, saudara? Karena Alkitab mengatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Artinya kalau kita sampai dengan hari ini kita mengalami tekanan-tekanan dalam hal ketakutan, dan langkah-langkah kita hanya didasari oleh ketakutan-ketakutan kita, maka udah pasti, saudaraku, kita sedang tidak dipimpin oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan selalu memimpin kita dengan hal-hal yang baik. Tuhan memimpin kita hari ini untuk tetap ada di dalam sukacitanya, di dalam damainya, saudara. Tapi mungkin Anda bertanya, Pak, tapi kenapa saya masih bisa takut? Nah, mari kita upas sedikit, saudaraku, tentang kata takut. Saudara. Kata takut dalam bahasa Inggrisnya ditulis fear. Ya. Apa sih yang biasanya ditakuti banyak orang? Ini saya mencoba untuk membuat sebuah akronim dari fear. F yang pertama bicara tentang failure, kegagalan. Biasanya kita akan gampang takut ketika kita ada satu masa lalu yang membebani kita. Kegagalan kita khususnya. Ya. Gagal jadi orang tua, gagal di dalam berbisnis, gagal di dalam membangun hubungan dalam pernikahan. Kita ngerasa banyak gagalnya. Pernah bikin kesalahan-kesalahan masa lalu dan sepertinya kita merasa, wah, kayaknya kesalahan masa lalu konsekuensinya nggak bisa saya tebus. Itu yang ditakuti banyak orang karena merasa masa lalunya nggak beres, dia merasa hari ini hidupnya juga nggak beres dan masa depannya nggak beres. Kemudian huruf berikutnya yang kedua adalah E. E bicara tentang exhausted atau kelelahan. Ini yang ditakuti banyak orang hari ini, takut ngerasa nggak cukup kuat, nggak cukup mampu melewati keadaan hidup. Sekarang ada satu istilah, kalau Bapak Ibu tahu, yang ditakuti banyak orang hari ini. Yaitu apa? In this economy. ITE. Ya. Takut apa? Takut nggak cukup. Gitu.
Karena apa? Karena lelah hari ini. Jadi ketakutan-ketakutan muncul karena apa? Karena kecapean. Capek ngurusin keluarga, capek melihat bahwa orang itu nggak berubah-berubah, lelah ngeliatin problem yang begitu banyak, lelah dengan segala rutinitas, dan akhirnya ngerasa bahwa ini kalau kondisinya kayak gini nggak akan jadi baik. Gitu, ya. Yang dilihat masa kini. Jadi yang ditakuti banyak orang masa kini. Yang dia lihat apa? Berita-berita hari-hari ini. Yang ketiga, yang ditakuti banyak orang adalah masa depan. Bahasa Inggrisnya anxiety, kecemasan. Saya barusan selesai baca buku, ya, judulnya Anxiety Generation, ya, generasi cemas, ya, generasi cemas. Buku ini sampai bestseller loh, saudara, di Amerika. Waktu saya baca generasi cemas, ternyata si penulis itu menekankan kepada generasi-generasi anak-anak yang ngalamin kecemasan. Dan dia melihat kecemasan-kecemasan itu datang dari mana? Kecemasan itu datang dari orang tuanya. Nah, orang tuanya hari ini cemas, takut, oh anaknya takut nggak bisa berhasil. Takut kalau dosanya masa lalu berpengaruh pada hidup anak-anaknya. Cemas dengan keadaan hari ini. Saya mendengar beberapa bulan terakhir ini, orang tua yang saya temui yang ketika anak-anaknya kuliah atau bersekolah di luar negeri, mereka bilang, kalau dulu habis di sekolahin pengennya anak cepat pulang. Sekarang ketika mereka melihat hari ini, mereka ikut menambahkan kecemasan masa depan. Apa iya bisa ya di negeri ini anak-anak itu hidup ya? Itu kecemasan yang mereka rasakan. Dan mereka bilang, sudahlah nak, kamu nggak usah pulang. Nggak apa-apalah, sudah kamu di luar aja. Sana kamu kerja saja di luar negeri. Kenapa? Karena sepertinya Indonesia nggak menjanjikan apa-apa. Banyak orang tua yang berpikir seperti itu. Karena apa? Karena mereka melihat apa yang mereka eh, apa yang mereka baca, apa yang mereka rasakan hari-hari ini. Jadi mereka takut di masa depan. Belum lagi, saudaraku, belum lagi. Ada tayangan-tayangan di sosial media yang membandingkan harga beras tahun 98, tahun 2008, dan tahun 2016. Harga beras yang makin naik, mulai cemas. Nanti seperti apa harga-harga? Jadi masa depan sepertinya takut. Hari ini, waktu itu mungkin uang sekian juta udah dirasa, wah berlimpah. Tapi hari ini kita melihat uang itu mulai nggak cukup. Mulai-mulai cemas. Memikirkan, astaga, kita nanti di masa depan, uang segini nggak ada artinya. Mulai takut sama masa depan. Termasuk apa? Takut sama kematian. Ya, padahal Alkitab bilang itu, bagiku apa dikatakan? Nah, mati adalah keuntungan, hidup adalah untuk Kristus. R-nya yang ditakuti banyak orang adalah rejection, penolakan. Dan inilah yang terjadi sepanjang masa. Jadi dari dulu, sekarang, nanti ke depan, ketakutan yang sepertinya nggak bisa kita lepaskan adalah ditolak. Waktu lagi ibadah ditolak sama warga, waktu lagi komsel ditolak sama tetangga, waktu lagi di tempat kerja ditolak sama teman, waktu lagi di sekolah ditolak juga sama sama sekolahnya. Semua takut kepada penolakan demi penolakan. Ya, ditolak, di-reject, dibuang, diabaikan. Inilah yang paling banyak ditakuti orang. Tapi lihat, dari kisah yang tadi kita baca, mulai dari Matius, Markus, dan Yohanes, apa yang sebenarnya bisa kita pelajari supaya kita benar-benar bisa melihat Tuhan? Yang pertama, saudara, saat hidup kita sulit atau hidup kita kena badai, jangan langsung overthinking. Jangan pernah mengartikan bahwa gagal sama dengan tidak dipanggil. Jangan pernah merasa bahwa ketika ditolak sama dengan tidak berharga. Jangan merasa bahwa ketika ngalamin kesulitan, maka Tuhan sedang tidak peduli. Ada satu quotes yang bagus sekali, saudaraku. Kesulitan bisa memicu ketakutan, tetapi itu bukan tanda bahwa kamu harus mundur.
Seringkali itu tanda bahwa kamu harus belajar percaya. Jadi kadang-kadang, saudara, kita bisa loh dipicu sampai akhirnya kita ngalamin ketakutan gara-gara kesulitan. Bisa. Tapi bukan berarti kamu harus mundur. Tapi kamu harus mulai belajar untuk percaya, saudara. Saya pernah ngalamin masa-masa yang sangat sulit ya di area ekonomi, di area kesehatan, saudara. Tapi ketika itu, saudaraku, awal-awal saya gagal, saudara. Akhirnya apa? Ketakutan menghantui saya. Saya pernah ngalamin satu penyakit, saudaraku, ya di tahun 2018. Dan setelah kejadian itu, saudaraku, saya sempat masuk rumah sakit beberapa hari. Tapi, saudara, setelah saya keluar dari rumah sakit, bukannya saya malah bahagia dan tenang. Saya akhirnya jadi pemarah, saya jadi marah-marah, saya jadi em, apa? Saya bahkan tidur itu sampai sempat takut mati, saudaraku. Saya nggak ngerasa, saudaraku, kayak roh maut itu tuh kayak ngejar gitu loh, saudaraku. Tiap malam, saudaraku, yang dipikirin soal kematian aja. Kayak ada kalimat yang berbunyi gini, kalau kamu nggak bangun besok pagi gimana? Ayo loh, kamu nggak bangun loh besok pagi. Kayak gitu, saudaraku. Wah, saya benar-benar waktu itu overthinking, saudara. Ya, saya ngelihat kesulitan lebih besar, saudaraku, daripada kehadiran Tuhan. Saya bersyukur Firman menolong saya, saudaraku, untuk bisa percaya, saudara. Dan akhirnya apa? Berangsur-angsur mulai kembali pulih, saudara. Jadi, saudara, dari 3 kisah tadi itu, saudara mesti ingat. Saat hidup sulit, jangan biarkan pemikiran kita dikuasai oleh kesulitan tersebut. Tapi itu waktunya. Waktu kita ngalamin kesulitan, itu tempat atau waktu yang tepat untuk kita belajar, untuk mempercayai Tuhan. Hal yang berikutnya, menarik sekali, saudara. Saya kasih judul apakah sudah taat. Tapi ternyata udah taat pun, kenapa harus tetap kena badai? Perhatikan di dalam Matius 14. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Saudara, saudara, murid-muridnya ini sebenarnya taat nggak sama Tuhan? Taat loh. Waktu Yesus perintahin murid-muridnya naik, murid-muridnya lakukan loh. Tapi justru waktu murid-muridnya taat, murid-muridnya malah kena badai. Nah, gimana coba, saudara? Saudara pernah ngalamin itu? Justru ada waktu kita mulai mentaati firman Tuhan, badai bukan makin berkurang, makin kencang, saudaraku. Nah, saudara bilang, Tuhan kok gini sih ikut engkau, Tuhan? Kok bukannya malah makin baik, kok malah saya kena angin sakal gitu. Kena sesuatu yang berat. Kenapa? Dan kita mulai mempertanyakan ketaatan kita, saudara. Nah, saudara mesti ngerti konteks ini, saudara. Menarik sekali di Matius 14 ini, dan di Markus maupun di Yohanes. Pertanyaannya, kenapa Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan suruh pergi ke seberang? Karena gini, saudara. Saudara kalau baca kisah sebelumnya, Yesus itu sedang melakukan sebuah mujizat, saudara. Dan mujizat itu membuat orang takjub dengan mujizatnya. Tapi ketika itu, saudaraku, orang-orang itu kenapa bisa kagum, takjub sama Yesus, dan mereka itu ngalamin satu tekanan secara hidup, secara mental, karena penjajahan Romawi ketika itu. Dan orang-orang ketika itu, mereka benar-benar berdoa dan mengharapkan hadirnya seorang raja yang menyelamatkan mereka. Tapi ingat, ini bukan menyelamatkan jiwa mereka. Hanya menyelamatkan mereka dari penjajahan duniawi, saudara. Nah, ini loh, saudara, yang Yesus mau arahkan orang-orang ketika itu. Jangan jadikan Yesus sebagai raja dunia. Tapi dia mau orang-orang itu melihat Yesus sebagai raja atas hidup mereka, saudaraku. Nah, ketika itu, saudaraku, murid-muridnya tuh belum paham ke sana. Yesus nggak mau murid-muridnya malah justru nanti jadi provokator atau menjadi provokasi. Sehingga akhirnya murid-muridnya lebih banyak mengikuti suara orang banyak, bukan mengikuti Yesus. Makanya murid-muridnya diasingkan sementara sama Tuhan. Nah, bentuk pengasingan sementara ini kalau saudara perhatikan,
ada kaitannya, saudaraku, dengan apa yang Paulus katakan di Roma, saudaraku. Bahwa apa, saudaraku? Bahwa Tuhan itu memisahkan kita, saudaraku, antara domba-domba dengan kambing-kambing, saudaraku. Di kitab Roma dijelaskan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apa yang ditulis di kitab Roma oleh Paulus itu, saudaraku, itu sebenarnya terlihat dari apa yang Yesus lakukan. Jadi Yesus mau bahwa murid-muridnya itu memang beda dengan dunia. Kalau murid-muridnya masih bersama-sama dengan dunia, cara berpikirnya persis dunia. Dunia selalu bilang ini, saya udah benar, kenapa masih disalahin? Saya udah benar, kenapa saya dizolimi? Saya sudah benar, tapi kenapa kok saya malah dituduh? Kita seringkali masuk dalam sebuah situasi, dipersalahkan sekalipun benar. Saudara, dari kisah ini, Yesus ingin mengingatkan kepada kita. Bukan masalah benar atau salahnya. Tetapi kita belajar untuk melihat bahwa Tuhan dialah penguasa atas jalan hidup kita. Jadi jangan ketika ngalamin badai, terus kita compare dan kita membandingkan dan kita ngeluh sama Tuhan dan bilang, Tuhan saya kan udah taat sama engkau Tuhan. Lihat saya tiap hari loh Tuhan ikut Koram Deo. Saya udah 5 tahun Tuhan ikut Koram Deo Tuhan. Kenapa saya masih kena badai? Kenapa saya masih belum recover? Kenapa saya masih ngalamin kayak begini? No. Saudara nggak boleh bandingkan ketaatanmu dengan situasi badai yang kau alami hari ini. Ketaatan kita tetap dihargai oleh Tuhan. Bentuknya bukan berarti gini. Kalau saudara nganggap bahwa taat harus sama dengan hidup enak, saudara keliru melihat Tuhan. Tidak begitu. Ketaatan kita kepada Tuhan karena kita mau Dia memerintah dalam hidup kita. Ingat saudaraku, Kristus mau memerintah dalam hidup kita. Makanya dibilang, dia raja atas hidupmu. Bukan cuma sekedar Tuhan dalam hidupmu, tapi dia raja dalam hidupmu. Apa artinya kita menganggap Yesus sebagai raja? Kita menghargai dia sebagai otoritas tertinggi. Kenapa kita menghargai dia sebagai otoritas tertinggi? Karena dia tahu semua rencana hidup kita. Makanya saya bilang gini, badai bukan bukti Tuhan jauh. Bisa jadi justru itu bukti kamu sedang diarahkan menuju iman yang belum pernah kamu kenal. Jadi saudara, mari kita belajar semuanya. Jangan ngerasa bahwa saya udah taat, kenapa saya masih ngalamin begini. Nah, itu dua hal yang berbeda. Tuhan izinkan kita ngalamin badai demi badai. Karena dia sedang mengarahkan kita kepada iman yang belum pernah kamu kenal. Saudara. Hal yang berikutnya, saudara. Di dalam Matius 14 berbicara tentang kisahnya Petrus. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Ini kayaknya Petrus nantangin gitu ya. Datanglah kata Yesus. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak. Oke. Bapak Ibu Saudara, di dalam kisah ini ada dua hal. Yang pertama, Yesus berseru dan menjawab dia. Kenapa Yesus berseru dan menjawab dia? Karena Petrus melihat. Oke, melihat berarti bicara di area pikirannya dia ya. Tapi di sisi lain yang membuat Petrus jatuh adalah perasaannya. Nah, ini dia. Makanya saya bilang, ketika fokusmu bergeser, jatuh. Ketakutan lahir dari fokus yang salah. Saudara, kalau fokusmu salah, ketakutanmu muncul. Saya lagi sedang meneliti, saudaraku, orang-orang yang hari ini membuka sosial media. Sekali Anda membuka sosial media berbicara tentang buruknya pemerintahan, Anda akan terus-menerus di-feed, diberi makan tentang buruknya pemerintahan. Anda nggak akan pernah diizinkan untuk melihat baiknya. Anda akan selalu diberi makan itu. Kenapa? Karena teknologi di dalam sosial media adalah teknologi algoritma
Yang melihat, Anda sering melihat apa, itulah yang akan terus diberi makan. Karena algoritma akan melihat, oh Anda suka ya sama itu, maka berikutnya Anda disuruh makan terus. Terus. Jadi sekali Anda melihat dosa di sosial media, atau pemicu atas dosa, ketidakkudusan misalnya, Anda akan diberi makan itu terus. Sekali Anda lihat kisah tentang tentang keluarga yang mengabaikan, tentang seorang ayah yang mengabaikan anak-anaknya, dia akan terus diberi makan cerita tentang ayah yang mengabaikan anak-anaknya. Dan itu yang akan masuk terus. Saudara, gimana cara berhentinya? Cara berhentinya, ketika tayangan itu muncul, ini kalau di sosial media, Anda punya pilihan. Anda bisa klik not interested. Anda klik di situ. Jadi, putus. Jangan lihat itu. Alihkan kepada yang lain. Mulai lihat tayangan firman Tuhan. Tayangan yang berkaitan sama kebenaran firman Tuhan. Nah, lihat. Nanti lihat, fokusmu pasti akan bergeser menjadi fokus yang baik. Kita terbiasa punya komunitas yang buruk. Lama-lama, fokus kita ikut buruk. Cara ngomong kita ikut buruk. Seperti itu. Jadi, kita fokusnya harus kita benerin. Ya. Nah, kalau fokusnya betul. Kalau fokusnya sama masalah, ya masalahnya jadi besar. Tapi kalau fokusnya kepada Kristus, Kristusnya yang besar. Coba ya, Bapak Ibu ya. Sekarang nih ya, Bapak Ibu bisa lihat ya video saya ya. Bapak Ibu taruh tangan begini ya. Oke, tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat layar sekarang. Waktu Bapak Ibu lihat layar, apa yang Bapak Ibu lihat? Sebagian tangan Bapak Ibu terlihat lebih kurus, lebih kecil, betul? Tapi coba Bapak Ibu ganti fokus matanya lihat tangan. Astaga, besar sekali. Dan akhirnya layar menjadi buram. Bapak Ibu nggak bisa lihat tulisan yang ada di layar. Tapi waktu Bapak Ibu lihat tulisan di layar, besarnya tangan Bapak Ibu ini makin lama makin mengecil, Bapak Ibu. Nah, ini dia. Mata kita, Bapak Ibu, itu bisa ngelihat jauh, bisa ngelihat dekat. Terus begitu. Saudara. Ini yang namanya fokus, saudara. Nah, makanya gini, saudara. Kalau Anda, saudaraku, sering kumpul sama orang-orang, saudaraku, yang ngomongnya negatif terus. Nanti saudara jadi negatif loh, saudara. Nah, itu dia. Petrus, saudaraku, dia sebenarnya fokusnya sama Yesus. Dia katakan, Tuhan, apabila engkau itu. Betul kan? Terus kemudian apa? Suruhlah aku datang kepadamu. Fokusnya Yesus, betul kan? Kemudian dia berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Fokusnya tetap Yesus, betul? Kalimat berikutnya, tetapi ketika dirasanya. Nah ini dia. Takutlah ia. Bapak Ibu mari kita kelola, saudara. Kelola perasaan kita, kelola cara pandang kita. Saudara. Oke? Berikutnya Bapak Ibu. Ini yang saya paling suka, saudara. Yaitu apa Bapak Ibu? Yesus melihat pergumulanmu dari jauh. Coba ya, saudara runtutkan ceritanya ya. Yesus sama murid-muridnya lagi melayani, kasih makan ribuan orang. Terus kemudian orang-orang itu ingin menjadikan Yesus sebagai raja dunia. Yesus tahu bahwa motivasinya orang-orang banyak itu keliru. Terus kemudian, saudaraku, akhirnya apa namanya? Um, dia menyuruh murid-muridnya pergi, mendahului dia pergi ke seberang, saudaraku. Tujuannya apa? Supaya menjaga murid-muridnya jangan sampai terkamiri cara berpikirnya untuk menjadikan Yesus sebagai raja dunia, tapi menjadi raja dalam hidup mereka. Pada waktu mereka pergi, Yesus murid-muridnya sudah taat ya kan? Oke. Terus kemudian saudaraku, pada waktu murid-murid sedang mendayung, ternyata kena angin sakau. Saya waktu baca Markus ini, saya kagum loh. Perhatikan nih kalimatnya. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakau, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Saya mau tanya Bapak Ibu, jadi kenapa Yesus jalan di atas air? Bukan untuk show off kepada murid-muridnya. Tetapi Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air. Karena Yesus lihat pergumulan mereka. Di tengah-tengah perintah yang Tuhan berikan. Artinya apa? Yesus tidak pernah jauh dari hidupmu. Dia tetap bisa ngelihat pergumulanmu. Sekalipun dari jauh. Saudara. Dan bayangin, saudara.
Gara-gara ada mengalami pergumulan, Yesus malah datang kepada mereka berjalan di atas air. Di saat tersulit, Tuhan tidak pernah memalingkan wajahnya daripadamu. Saudara, saya waktu baca Markus 6 ini, waktu saya siapin bahan ini, Tuhan jamah hati saya. Waktu ngalamin masa-masa yang sulit, Tuhan nggak pernah jauh, saudara. Kenapa, saudara? Dia pasti lihat pergumulan kita, saudara. Termasuk tadi, doa-doa yang tadi kita naikkan itu, saudara. Doa-doa yang tadi kita naikkan buat negeri ini, saudara. Saya yakin Tuhan nggak, saudara, memalingkan wajah. Yang terakhir, saudara. Dalam Yohanes 6, ini mungkin satu-satunya ayat yang saya pakai ya di kitab Yohanes ya, dari 3 Injil ini. Saudara. Perhatikan kalimat ini. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini jangan takut. Kemudian mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu, apa saudara? Sampai ke pantai yang mereka tuju. Ya, Yesus tidak hanya menenangkan kita, tapi memastikan kita sampai di tujuan. Saudara, saudara sekalipun kita lagi ngalamin badai, saudara mesti ingat satu hal. Semua itu pasti ada ujungnya. Nggak mungkin, saudaraku, hidup kita isinya badai terus. Itu yang saudara mesti pegang. Satu titik nanti, kita akan sampai tempat yang memang Tuhan tuju buat hidup kita. Saudara. Dan kita mesti ingat bahwa Yesus tidak hanya menenangkan, tetapi dia mau memastikan kita sampai di tujuan. Makanya kalimat penutup tadi saya. Arah hidup menjadi jelas. Bukan saat kamu tahu semuanya, tapi saat kamu berjalan bersama dia yang tahu segalanya. Apakah kita hari ini masih mau terus setia, saudaraku, jalan bersama-sama dengan Tuhan, saudaraku, sampai akhirnya kita sampai di tujuannya, saudaraku. Oke, saya rasa itu yang saya bisa sharingin pada pagi hari ini. Semoga ini terus menguatkan saudara, ya. Now you see me. Me-nya huruf besar. Artinya sekarang aku melihat Kristus. Kita berdoa ya. Bapa di surga, mengucap syukur buat pagi hari ini. Anugerah dan kasih sayang-Mu berlimpah-limpah dalam hidup kami. Engkau yang menuntun kami, Engkau yang membimbing kami ya Tuhan. Kami paham hari ini Tuhan, bahwa sekalipun kami ngalami badai, Engkau nggak pernah abai dari hidup kami. Engkau melihat, Engkau Engkau memahami pergumulan-pergumulan kami. Terima kasih ya Tuhan, kuatkan setiap kami semua di dalam Koram Deo pada pagi hari ini. Mereka yang lagi letih lesu dan berbeban berat, Tuhan legakan mereka. Mereka yang hari ini terus hancur-hancuran ngalamin badai, akan ada satu titik di mana badai itu berhenti dan mereka melihat, mereka sampai di tujuannya Tuhan. Amin. Mereka akan tetap melihat Tuhan sebagai Tuhan yang hidup dan berkuasa. Tuhan, pagi hari ini kami mau terus menjadikan Engkau sebagai Raja atas hidup kami. Engkau yang berotoritas penuh menuntun hidup kami dari hari ke sehari. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian, biarkan kebenaran firman Tuhan ini terus menjadi rema di dalam hati Anda. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.